biar kotoran di wajah nggak numpuk. Tapi yang di lantai 4 itu saya cuma ngerasa kayak energinya besar sekali, tapi saya seperti nggak berani untuk melihat. Pada saat orang mengakhiri hidup pasti beberapa saat sebelum dia melakukannya dong, itu waktu krusialnya pasti gitu. Ya itu yang dikasih rasanya ke Ferry. Ayama bilang dia mencium bau amis, Ferry bilang kayak cium bau apa? Bau Kebakar. Saya dari awal saya mencium bau bunga. Jangan ditantangin, kita tetap harus ngehargain keberadaan mereka, tapi juga jangan diagungkan karena dia entah itu korban pembunuhan, kita jadi iba, kita kasihan, terus kita jadi ngerasa kayak kita harus baik-baik sama dia gitu. Ngobrol misteri bareng Ambu, hayu atuh. Saudara dari mana kata dia kan? Aku jalur nasabnya si Anggi ini tahu. Kamu tahu dari perempuan gitu. Coba sebutkan jalur nasab laki-laki. Bingung dia. Ngerti terus. Bingung dia. Sekarang sudah kamu maunya apa? Ya aku mau melanjutkan apa yang sudah dimulai. Apa yang sudah dimulai? Itu katanya seperti itu. Jadi aku ngomong sama Mbak Anggi waktu sebelum kita take. Ya. Tahu nggak sih si Mulyani ini siapa? Sosok Mulyani ini siapa? Mungkin bisa jadi PR-nya Mbak Anggi untuk cari tahu atau ke Eyang atau nanya ke siapa. Mulyani ini siapa? Dan keilmuannya itu seperti apa? Apakah ada perjanjian sesuatu? Entah itu pengasihan, entah itu kesaktian, entah itu berbentuk dalam hal gaib. Yang bisa menutup hal ini itu ada dua cara. Yang pertama dari Mbak Anggi sendiri. Mbak Anggi bisa menutup ini. Atau minta bantuan, ya otomatis lah minta bantuan Allah melalui perantara manusia. Dan saranku, Mbak Anggi Muslim kan? Dan saranku temuilah sosok peruqyah yang memang dia seorang spiritualis yang paham betul dengan apa yang dia kerjakan. Jadi gini Bang, peruqyah itu ada orang yang baru tahu ayat, baru hafal ayat, tapi makna dari ayat itu nggak paham, dan dia belum menguasai tentang ilmu-ilmu ruqyah. Ada, makanya mungkin itu salah satu yang mungkin Mbak Anggi pernah datangin, dia kepanasan gitu. Iya, jadi mental kasarnya. Jadi mental. Nah, sosok jin itu, dia hafalan jin itu nggak kayak manusia, Mas Fer. Jin itu sekali dia itu ingat. Iya betul. Bahkan beberapa jin itu yang hafalan Quran dan hadisnya itu lebih banyak dari manusia. Betul. Ada. Iya. Ada jin yang habis Quran tuh ada. Lebih fasih juga. Makanya sampai dibuatin ayatnya ada al-jin. Jadi sebenarnya pun juga jadi intinya tuh letaknya itu kalau kita misalkan baca doa atau apalah ayat pengusir dan sebagainya itu juga lebih ke dari dalamnya ya Ayama ya, bukan hanya sekedar lafalannya aja. Iya. Nah, terus aku mau nanya sama Mbak Anggi, dalam waktu 1 bulan itu sakit bulu hati berapa kali? Sering Sakit bulu hati itu sini nih. Sini sering. Iya. Dari sini Padahal nggak punya penyakit naik, mah gitu, nggak ada. Nah, di sini naik di sebelah kiri sampai rasanya tembus pernah. Seringnya gini, aku sama suami sakit itu selalu dimulai misalkan dari jam 2 malam sampai subuh. Nanti habis subuh, siang biasa lagi. Sakit ulu hatinya. Mbak Anggi mau nggak kalau seandainya sosok laki-laki itu kita masukin? Ke siapa? Siapa gue tanya, Bu? Ya ke siapa? Yang ada mungkin nanti kita sediakan mediator. yang nggak hari ini juga sih. Ya. Next time kalau seandainya setelah pulang dari sini masih berlanjut ya kan? Setelah pulang dari sini masih berlanjut akan kita mediasi. Terus kita bikin kesepakatan sama dia. Kamu mau keluarga, kalau kamu nggak keluar, urusanmu bukan sama Anggi lagi, tapi sama lagi mikir. saya, katakanlah.
Ya boleh aja sih. Boleh ya, mau apa ya? Pokoknya setelah dari sini keep touch Keep in touch. sama kita. Aku pengen lihat ada perubahannya dan suami baru juga. Iya. Itu harus aku buka. Soalnya kalau aku lihatnya malah lebih berbahaya buat dia. Iya. Karena ditutup. Apa tuh? Ditutup. Nah, sosok yang aku lihat ini aku buka ya, nggak apa-apa ya, Mbak. Iya. Sosok yang aku buka ini keilmuan aslinya itu perwujudan kuatnya itu pocong. Pocong bentukannya. Tapi bukan pocong yang sering kita lihat yang Lompat-lompat ke sana kemari bukan ya? Nah, mukanya itu hitam. Hitam betul. Tahu yang Arah. pohon yang suka di pohon itu loh, kayak kulit Ya, pohon. ya, Dan ya. tapi warna hitam. Ah. Warna hitam. Biji matanya pun hitam. Giginya hitam. Jadi Nah, dia yang bilang Mulyani. Kayak Itu Dia asal sebenarnya muasal dia itu dari Mulyani. Ini wallahu alam ya, karena si tim pencari informasinya aku itu nggak nyebutin Mulyani itu dirinya yang memberikan atau ya betul ngerti. keilmuannya, yang memberikan keilmuannya atau bener-bener itu yang putri kamu. Soalnya kan lumayan jauh Iya, nih. jauh Ya. Jauh empat Kita Pokoknya kadang udah nggak nenek- tahu namanya lagi, ya kan? neneknya nenek. Iya. nenek itu berarti Neneknya nenek. Oh, iya. Kalau berarti neneknya Anggi itu Berarti 5 kan 6 ya? Cicit. Enggak. Neneknya Mbak Anggi Anggi, itu, Cicit. neneknya Mbak Anggi itu berarti cucunya dia. Cicit. Iya. Lebih Cicit. jauh lagi. Cicit dong. Oh, lebih jauh 5 lagi. 6. Iya, makanya rumpi ini. Cicitnya dia. Hidup di tahun jauh ya. jauh sekali, iya. Jauh itu sebelum Aku juga mikirnya gitu. ada kota. Sebelum ada Sebelum ada kota gede kayak betul gini. iya. Belum ada Aku kota. juga mikirnya Mulyani ini tuh seseorang yang memang berhubungan atau dianya gitu kan, tapi kayaknya bukan dianya deh. Karena si sosok jin ini dia ada memasukkan sesuatu hal yang gaib, benda ke Mbak Anggi. Bang ini berapa bersaudara? 2. Cowok. Cowok ada aku. Ya. Ada- Soalnya ini nasabnya cewek. Iya. Sama dan seperti yang aku. cowok nggak ada apa-apa. Ya kalau ada aku mah kena imbas dari aku aja Iya, gitu, karena bukan ngalamin spesifik bukan ke yang dia. diganggu kayak dihilangin apanya, nggak pernah ya? Ya mungkin Secara karena langsung. berada di satu lingkungan. Iya, Iya. gitu jadi kena Serta aja di gitu situ. ya, Mas. Tetangganya aja kena. Iya. Heeh. Oh. Iya, Coba Mbak Anggi kayak gini Mbak Anggi. jadi kayak cewek. Ya gitu aja. Maaf ya. Maaf Iya, ya. iya. Aku izin ya. Iya. Taruh aja. Oh gini. Basah loh tangan Mbak Anggi. Basah. Maaf. Keringatan kan? Haredang. Maaf ya. Serius masih ngerasa redang? Udah Masih, dingin loh ini. masih aku mah. Di Iya, kita sih udah ngerasa dingin. ngerasa Tengkuk aku agak panas. dalam. Jadi portalnya itu mau buka di sebelah mana? Takutnya kalau Mbak Anggi ntar punya anak pun dan anaknya cewek, kenapa? turun lagi. Ada sosok yang lain? Ada yang lain. Nggak ada. Dia ya? Kenapa? Dia kan sudah bersuami. Tunggal. Jangan kamu kunci rahimnya ya. Loh, kalau kamu nggak suka sama saya nggak apa-apa. Urusan kamu sama saya. Iya ya. Ya nanti kita selesaikan. Jangan pergi kemana-mana di sini. Masih di situ ya. Oke. Oke. Gue merinding coy. Mbak Anggi ketika ulu hatinya sakit, Heeh. pandangan hitam nggak? Gelap. Suka gelap. Blackout. Kayaknya Hampir kayak aduh ya Allah gimana nih. iya pernah sih. Dan Ini kondisi kenapa itu gitu? jadi semakin benci banget sama si Masnya. Iya sering sih. Kalau benci sama Anggun tuh. Padahal dia nggak bikin kayak- salah ya? Sebenarnya dia tuh nggak salah dan dia tuh kak sama 5 tahun kan sama aku sama pacaran, dia tuh nggak pernah marah. Jadi tuh orang tersabar sedunia ini deh yang nggak pernah marah gitu. Jadi sebenarnya kalau lagi gitu kayak ih kasihan banget. Jadi kasihan. Iya. Gitu, Tapi kan kita kayak nggak bisa ngontrol Iya, perasaan kan? benar. Aku pengen sih melakukan sebuah Mediasi ya. sebuah mediasi, tapi aku jangan disut lah seperti ini. Kan Nggak, sahabat aku juga pengen ke conclusionnya ya, Ma.
Kan siapa tahu beneran setelah dari JTAA Mbak Angginya beneran sembuh, win-win solution toh? Iya, tapi honestly ya, nanti setelah dari JTKA apa yang Mbak Agi butuhkan, terus ya kita nggak apa-apa, kita bantu insya Allah dengan secara muslim. Kenapa ada? Enggak kayak agak enak gitu ya, muka aku panas. Gak enak. Karena gini, dia itu energinya kan panas. Iya, ini tekuku juga. Kita coba masukkan energi dingin juga. Nanti mintain gelas aja satu, boleh nggak? Boleh. Sekarang di sini ya. Kita kebetulan aku sih bawa air zam ya. Nah, Itu yang aku di situ pada saya. bawa. Nanti saya coba. Ambu, 2 ya. 2 teh. Mas, mana Mas? Gak ada yang lihat tadi. Lanjut. Nanti kita coba. Ini melalui minum dulu ya. Gelas kosong. Melalui minum dulu sama beberapa posisi simpul. Jadi tempat masuknya jin itu tempat dia mempengaruhi alam bawah sadar, terus permimpi itu segala macam itu melalui simpul-simpul tertentu yang ada di badan. Jangankan sosok jin yang jin kebon ya, jin yang di bawah kasta jin kebon. Jin kebon tuh mungkin kalau Manggi belum nggak, itu kelasnya kuntilanak, pocong, Ya, itu. terus Dari kebon. bolong. Kami nyebutnya jin kebon. Yang levelan Nah, itu. di bawahnya jin kebon, jin yang biasa saja. Lebih gerucakan lagi. Itu bisa dia masuk ke dalam badan. Rongga ya. Ketika orang itu nggak punya perlindungan. Nanti aku kasih juga doanya, bagi tinggal baca doa itu setiap sore aja tuh. Simple. Tapi Kak, kemarin tuh ya banyak yang ngomong cara sembuhnya aku itu dengan cara punya anak. Hah? Anak. Kalau gimana mau punya anak Kalau kita ditutup. dikunci? Tapi kalau menurut aku bukan hanya aku yang dibenci Kak, tapi akunya yang dibuat gak mau. Aku tuh benci banget sama anak-anak. Aku benci Sekarang? banget. Ya. Aku Sejak anak kapan? kecil tuh gitu. Sejak kapan tapi? Udah lama. Oh. Sebenarnya sih ya apa ya? Jadi kayak gini, jatuhnya jadi kayak cara luar dalam. Mungkin Baginya itu dibikin mental. nggak suka sama anak-anak, tapi rahimnya juga dikunci karena kalaupun Mbak Anggi nggak pengen punya anak, tapi ya maaf kata ya ada orang yang nggak mau punya anak, tapi kebablasan akhirnya punya anak. Ada juga orang yang sebaliknya gitu kan. Ya. Nah kalau aku bilang justru dua-duanya secara psikis Mbak Anggi kan udah diserang dari kelas 5 SD sebenarnya secara psikis dan secara tak kasat matanya rahimnya dikunci. Oh jadi punya ya kan ada istilah kalau dari segi psikologi gitu ya tentang pernikahan gitu tentang parenting biasanya kesiapan mental ibu itu mempengaruhi untuk pembuahan. Ya. Kalau kitanya dari dalam diri kitanya sudah menolak, kadang-kadang itu juga tanpa kita sadari itu juga yang bikin pembuahan itu tidak terjadi gitu kalau dari segi medisnya gitu. Makanya akhirnya ya itu tadi luar dalam. Karena Mbak Angginya tidak suka Secara anak-anak, psikis gak suka, akan sulit. ditambah lagi rahimnya dikunci. Iya, akan sulit. Maksudnya gini, anak itu kan anugerah, ya, gift dari Tuhan gitu. Gimana bisa hadiah diberikan sama orang yang nggak mau dikasih hadiah? Ya. Gitu loh. Udah ada penolakan dari badannya sendiri. Karena kan memang untuk bisa perempuan itu kan dirancang badannya tuh masya Allah banget ya sama Tuhan itu ya, bisa tumbuh nyawa di dalam badan perempuan itu kan itu luar biasa banget, dan itu nggak akan bisa dibuat even itu dokter secanggih apapun kan tetap aja proses yang namanya bayi tabung, misalnya bayi tabung nih hasil bayi tabung Lo tabung berapa kilo? tabung gas kali ya. Itu tetap atas izin Allah ya, dan biasanya orang yang sampai program bayi tabung itu pun memang dari ibunya sendiri, dia sangat ingin punya anak gitu, itunya mentalnya si ibu. Jadi memang iya benar, mentalnya tuh diganggu dulu, nggak mau Mentalnya punya diganggu anak. duluan. Udah bikin, kan aneh banget, maksudnya gini loh, gimana dia bisa jadi seorang ibu kalau dia sendiri tidak menyukai anak? Tapi ngomong-ngomong ya, tadi ada satu keyword dari Ambu ya. Segala sesuatu yang terjadi itu atas izin Allah. Jadi Iya. mau itu hal baik, mau itu hal yang kurang baik Qadarullah. sekalipun, semuanya qadarullah. Dan
Makanya kita nggak bisa bilang kalau sesuatu yang mungkin yang nggak kita sukai atau hal buruk lah gitu kan, hal tidak baik terjadi sama kita juga Atas izin kita Allah. atas izin Allah, makanya Atas kita izin nggak Allah, boleh tapi apa bukan ya, Allah yang kasih. Bukan Allah yang Nggak kasih. semua Allah yang kasih. Kadang-kadang kayak hal buruk yang terjadi di Yes. hidup kita itu adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil Ya, yang kita perbuat dan terkadang dari bukan terkadang ya, sebelumnya gitu. karena Allah itu punya rencana di balik hal yang tidak baik sekalipun bisa Ada menunjukkan tujuannya. kita jalan ke arah yang Iya, lebih ada baik, tujuannya, itulah iya, proses hidup. Jadi ya ini juga nih buat sahabat-sahabat Ambu. Jadi kalau semisal kita ditimpa masalah, ditimpa cobaan dan Pegal sebagainya, leher saya. pegal ya. Saya selama podcast kan biasanya kita, Iya benar. saya biasanya pegel-pegel itu kalau penelusuran ya. Hari ini saya pegel. Karena dia datang, beneran datang. Makanya jadi buat sahabat Ambu, kalau semisal ada hal yang kurang baik, cobaan terjadi di hidup kita ya, sebisa mungkin kita jangan ini ya, jangan mengumpat, jangan menyalahkan Allah, apalagi menyalahkan Allah gitu. Tapi ya itu tadi ya, mungkin kita harus banyak-banyak beristighfar, berserah diri ya, dan berharap, berdoa, siapa tahu di balik kejadian yang tidak baik sekalipun nanti itu akan berbuah sesuatu yang positif. Betul, amin, amin. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Anggi sampai sekarang masih ngerasa panas? Masih. Masih ya? Ini kita Ini udah dingin banget ya sekarang. Nah ini kebetulan saya amankan kemarin beberapa waktu yang lalu habis melaksanakan ibadah umroh. Jadi masih ada stok air zam-zam dan ya aku juga masih ada. masih ada ya? Masih ada. Lu nggak bagi gua? Lu gak minta. Yang kecil-kecil udah pada habis. Aduh, Masih pegel Anggi. lumayan. Sebelah kanan kiri saya. Lumayan. Tapi nanti nih ya kalau misalkan Ini boleh. Dan ada keliangan saya. Ini nanti buat suaminya sebelum minum doanya gini, ikutin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru Ayat dulu. ma'asmi'i syai'un fil ardi. Ma'asmi'i Ma'asmihi syai'un fil ardi syai'un fil ardi wala fis sama wala fis sama wa huwa samiul alim. wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti buat masnya kita dikasih, mudah-mudahan dilindungi Allah, mudah-mudahan sosok itu bisa pergi kembali ke tempat dia berasal, karena ini ada di salah satu gunung yang ada di pinggir pantai. oh. Ayo. Gunung yang ada, langsung mikir gunung ada Nggak di semua. pantai. Langsung pelajaran geografi. Biasanya gunung itu agak jauh dari pantai loh ya. Dan Ada dong. aku coba ya berkomunikasi dengan siapa, karena umurnya masih muda. Masih muda ya. Jin ini umurnya antara 300 sampai 350 tahun. Kalau di jin kan masih muda itu. ABG lah, ABG enggak? Aku pernah ketemu jin yang umurnya 800 tahun, ketemu jin yang Ribuan. umurnya 1200 tahun, 5.000. ada yang 3000. Aku pernah langsung berhadapan face to face sama dia. Jadi insya Allah dengan atas izin Allah bisa Amin, diselamatkan amin, dan amin. mudah-mudahan setelah pulang dari sini dikabarkan Mbak Anggi hamil kan, amin. Aku belum mau tetap. Belum mau. Nah itu Yang dia. terpenting diniatkan dulu aja, bukan diniatkan untuk hamil, tapi diniatkan kasarnya gini, gue pengen terbebas dari lo. Ya. Iya, Kalau itu bebas yang ya. utamanya ya. Kalau hamil nanti dulu kakak. Ya, mudah-mudahan terbuka dan jadi bucin ke suaminya. Ya, Ya. rumah Iya. tangganya baik-baik Tapi saja. awal nikah bucin loh. Bucin banget. Banget kan? Banget. Nggak mau lepas diketek mulu. Soalnya dari pacaran juga Iya. dia udah tahu kondisinya Mbak Anggi ya. Ingat selalu pesanku ketika pengen diskusilah dengan orang yang paham. Kalau ingin belajarlah kepada orang yang ngerti. Dan kalau ingin minta kesembuhan Tanya itu sama Allah. melalui perantara manusia, usahakan dengan orang yang satu iman.
Iya. Karena kalau kita beda keyakinan. keyakinan, takutnya ada beberapa pantangan yang seharusnya kita tidak boleh. Karena syirik itu tipis. Syirik itu tipis. Syirik itu tipis. Mungkin kita menganggap ini kan ini melahirkan I see. belum tentu. Kalau Mbak Anggi mengimankan sesuatu, gelas ini bisa menjadi penjaganya Mbak Anggi, udah termasuk dalam satu syirik. Syirik, ya betul. Karena pertolongan dan perlindungan itu kembali kepada Sang Pencipta, Tuhan semesta alam. Semuanya kembali ke situ. Ada lagi Ambu yang penasaran? Ini saya agak justru kalau tadi kan saya banyak yang setelah aku bilang kenapa aku ngelihat sosok cowok tapi ada korelasinya dengan garis keturunan Mbak Anggi. Dari sejak saat itu aku sakit tengkuk dan aku pusing. Kenapa? Dari sejak aku ngelihat gambaran itu, aku sakit tengkuk ini dan aku pusing. Iya, karena dia ini mencoba untuk makanya dia tadi tuh melepas keenergian dia, bukan pocong, sosoknya bukan pocong dia. Iya, gagah. Dia sosoknya dia pakai kalung emas di sini. Iya. Makanya aku agak ngerti terus dengan dia Prince pakai Charming-nya ikat itu di loh. sini adanya keris, terus di lengan di sini dia pakai ikat tembaga. Kayak pati-pati Jawa Dia gitu. dia ada celang, hidung mancung, Oh, iya, ganteng. dagu runcing, terus rambutnya ditutupin sama ini kan? Ya apa namanya? Ditutupin sama ini cuma kotak. Bukan sorban, kayak sorban. Kan sorban, kayak kepala Jawa. Kayak ikat kepala Jawa. Tapi enggak yang full. Tapi enggak gitu. Tapi justru aku dari tadi itu nggak ngebayangin dia itu sosok yang charming. Malah ngeselin ya. Dia merubah. Kalau aku tuh nggak ngelihat dia charming terus, aku ngelihatnya justru pokoknya bayangannya cowok, malahan ada rambutnya tuh kayak akar pohon. Gimbal, keriting keribo gitu kalau aku ya. Tapi kalau yang dibilang dia cakep, ganteng, aku nggak ngelihat itu. Tapi kalau dia menampakkan dirinya gagah, iya. Gagah gitu. Ibarat kata kayak gitu loh. Tapi ini Ambu, kamu puasa. Kamu perasa ya? Itu Iya. karena Iyalah. apa? Karena Ambu cewek. Iya. Tapi nggak ganteng di mata gue. Kagak ada ganteng-gantengnya. Dan dia mengancam aku. Iya. Mengancam aku. Ngancam apa, Kak? Dia mengancam akan melakukan sesuatu hal kepada aku. Ya soalnya begitu aku bilang ini kayaknya ada sangkut pautnya sama nasabnya Mbak Anggi, Iya. aku langsung pusing. Sampai tadi yang gue bilang takutnya kalau Mbak Anggi punya anak cewek nanti malah keturunannya lagi. Iya. Langsung keblur. Kalau Lusa anak pertama cowok. Enggak, tapi Belum kepikiran punya anak. Itu lebih aman ya. Mbak Anggi sekarang menanggapinya, ya udahlah sih ngaguin terus gitu ya. Apa Kalau udah masih bosan kali ya. ketakutan atau Kalau seperti ketakutan, ya enggak sih. Kalau ketakutan tuh enggak. Udah Cuma enggak ya? Sebel, capek gitu. Annoying ya. Kalau kayak takut ini enggak cuma gila lah ya, capek gue tuh. Capek betul. Itu nanggepin Mentalnya. Ya benar. Kalau takut dia muncul gitu bukan ke situ jadi arahnya itu. Karena Karena udah dari awal lama. sendiri pun juga emang dia nggak Gila. pernah ngasih teror yang nyeremin gitu. Enggak, kan. bukan yang jump scare buka Iya, pintu betul. Mbak gitu Lebih kan. ke Tapi nggak barang-barang pernah nurut. Nurut. Nggak pernah nurut apa mana Mbak Anggi. Udahlah sih kalau mau ketemu di mimpi aja, nggak pernah. Enggak pernah nyuruh datang ke mimpi juga sih. Iya. Nggak mau juga sih ya sebenarnya ya. Soalnya aku kalau ketakutan suka gitu, ganggu mulu ya mau bayarin KPR gua nggak? Gitu. KPR ini udah KPR. Nggak, maksudnya kan gini, kalau dia muncul di rumah letak-letak, lu ikut tinggal di sini, ikut bareng tinggal di sini. Kata Oh iya gitu dong, kan. fair ya. Lu kalau mau ikut tinggal di sini, ya udah sekalian bayarin KPR gue. Iya. Gitu maksudnya. Biar barengan ya. Tapi Jadi kita Bang Gi, tetanggaan. ada pernah dikasih benda. Kak lupa. Apa tuh? Lupa banget. Kan aku pernah ada dapet tali poci. Iya. Kapan? Dia punya dia. Nah, udah enggak jadi. Sok enggak. Jadi ini itu malam sih, tapi jam 8-an lah ya mungkin ya. Aku Kapan sendirian di rumah. kejadiannya? Mungkin 2021 2022 Oh, deh. baru. Udah nikah kok itu. 2022 berarti ya, berarti mungkin. Hah? Itu aku sendiri di rumah karena aku baca chatnya ternyata aku lagi berantem sama Anggun. Jadi aku pulang ke Blitar. Aku Teman sendiri di dia rumah. bayi. Hah? Anggun tuh suami aku. Oh. Anggun suami aku. Dia pulang ke rumahnya orang tuanya, aku di rumah, mama papaku juga lagi di villa. Terus si tali poci
aku tuh tanganku lagi gini Kak, kebantal tau gak sih kalau mau tidur gitu kan. Nah, itu ada dibungkus sama kayak kain kafan mungkin ya itu ya, kain kafan dibungkus rapi, dijahit rapi. Ini apa gitu kok bisa dibawa bantal ya? Aku pencet-pencet gini, keras, bulat-bulat, apa aku gunting. Itu isinya ada tali poci, ada tanah-tanahnya, ada kayaknya mungkin sumpel-sumpelan ini. Kapas kasa gitu ya. Di bawah situ. Iya punya. Makanya aku bilang, ini belum dengar ya aku cerita yang bagi masalah poci. Aku ada videonya. Minta. Iya benar ya. Ayamnya duluan. Oh, pocong. Itu kejadiannya beberapa hari yang lalu ya, yang waktu ayam langsung rawang itu. Poci itu. Tapi Jadi tiba-tiba dari keluarga sendiri pernah ada ngeliatin umpama eyang ada ngeliat ini eyang punya tusuk konde kah atau punya keris kah atau apa? ada benda-benda nggak gitu? Karena ada salah satu sosok yang dia keilmuannya masih di bawah si poci ini terkunci di situ. Kalau aku melihat. Kalau rumah aku sih banyak orang antik nih emang. Karena orang Jawa. Jawa. Bogor. Ada yang Bogor. Jadi ada Kayak patung-patung gitu banyak. Sama dong. Karena nenek aku suka gitu kayak Iya. ya orang tua gitu gimana deh sukanya kayak gitu-gitu. Kakak udah lihat ininya belum videonya yang tali itu? belum nanti aku lihat. Jadi talinya itu bener-bener Nyata tali. udah Kotor bertanah. bertanah kayak kain lama ya. Iya, bukan kain baru beda ya. Kan warna Dan bener. yang emang kayak baru keluar dari tanah gitu ya. Pokoknya ada tanah-tanahnya gitu, Kak. Itu pas nemuin Mbak Anggi ada rasa takut nggak? Takut sih, soalnya ya Ya karena kagak bener deh biarin gua ngeliat beginian. Itu berarti termasuk salah satu gangguan yang akhirnya menakutkan ya. Iya, soalnya kan ngeliatnya juga udah gak enak nih bawaannya gitu. Tapi iyalah. alhamdulillah sih Mbak Agi nggak pernah ketemu sosok lainnya. Mungkin nggak sih karena memang ya itu yang aku bilang bahwa makhluk ini sense of belongingnya kenceng banget sama Mbak Anggi. Jadi kayak makhluk lain pun kayak mau ikut-ikutan. Nggak boleh. Kayak minggir loh. Dulu tuh memang Punya gue. seperti itu eyangnya. Eyangnya Mbak Agi itu dulu memang seperti itu. Tapi beda kalau eyangnya Mbak Agi ini dia mempelajari keilmuan itu. Ya karena Emang ya Pak. ibarat kata ya. emang nyari ya, emang minta. Dia ada kebutuhan khusus. Ada kebutuhan. Kalau pada orang zaman dulu dulu. kan, iya paham. Betul. Dan Ada. itu yang tempat kamu bilang gunungnya di dekat laut, pinggir pantai. Daerah Jawa Timur. Jawa Timur. 4 orang tuh kamu. Banyuwangi dong. Apa tuh? Dia asalnya dari gunung di alas di Jawa Timur. Berarti Mbak Anggi udah tahu dong tempatnya di mana. Tapi nggak tahu di mana. Soalnya kan alas di Jawa Timur. Berarti berarti next time nah sebenarnya Seru juga pergi ke sana. Bang, kalau kita ajak ke sana gimana? Kan di Mbak Malang. Anggi sendiri belum tahu loh posisinya di Nggak mana. mau nggak? Aku nggak berani kalau penelusuran karena takutnya makin parah. Wah. Iya. Tapi kalau kita mau menyelesaikan sesuatu emang kudu ya ayo. Enggak Nggak juga. juga. Lebih bagus ke sana. Lebih bagus ke sana Ya, sih. ibarat katanya gini lah. Kita punya masalah sama orang, kita samperin Diselang- aja rumahnya gitu kan. Kalau nggak mau ya bisa pakai Iya. lawyer. Nah kita lawyernya Oh, gitu iya. kan maksudnya kan. Enggak, tapi Mbak Anggi sendiri sampai sekarang belum tahu itu tempatnya Nggak di tahu mana. maksudnya alas di Jawa Timur tuh yang Klaten. banyak. Oke, itu satu. Klaten itu Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Tengah, Klaten mah. Klaten, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, oke. Itu satu. Yang kedua tuh aku mau nanya dari misal lah yang sekarang dari silsilahnya Mbak Anggi itu yang paling tua yang masih ada itu nenek ya. Nenek masih ada. Dari mama, dari keluarga mama. Pernah nggak ngomongin sesuatu yang berhubungan sama itu masa lampau yang Apa nenek juga pernah digangguin nggak? Oh, nenek aku tuh orangnya pemberani banget ya dari dulu juga. Heeh. Terus jadi keluarga aku tuh super skeptis Kak sebenarnya. Bahkan makanya waktu awal kejadian dibawanya ke psikolog dulu daripada ke orang pintar. Sebenarnya skeptis. Skeptis banget. skeptis. Aduh, istilah peduli setan deh. Iya, Apa kayak- sih setan-setanan? Udah Protein tetep kayak kah? orang- Gitu. Kayak kalau orang udah bule tinggi. yang nggak percaya masalah perhororan ya. Sampai Cuma- akhirnya kejadian Bule sih baru. sebenarnya balik ke orangnya sih, bule juga banyak yang percaya kan. Mostly. Mostly. Maksud gue kayak 80% kan orang bule kan kayak gitu Ya. loh. Nah, maksudku tuh nenek pun nggak pernah ngalamin. Oh, Apa nenek skeptis nggak? Nenek itu ngalamin karena aku ngalamin itu Kak. Nggak pernah cerita dulu masa lalu, Nggak ada zaman sih. muda diganggu. Zamannya
mungkin orang ibunya Atau nenek. mama gitu. Cuma ceritanya tadi itu yang masalah kebaya itu, yang neneknya nenek itu. Berarti yang ceritain. sebenarnya neneknya Mbak Anggi tahu kalau dari silsilah keluarga itu Ada punya yang sesuatu nih. Kalau ngomong sesuatu enggak ya, cuma lebih ke waktu itu neneknya nenek itu sakti gitu. Cuma tahunya sebatas Iya. itu aja, tapi nggak pernah cerita banyak. Enggak. Berarti sebenarnya tahu tapi nggak banyak tahu. Iya, Ya. jin itu bilang belum waktunya. Maksudnya bukan keturunan yang ini. Oh, jadi nggak Kalau berurut. mukanya Mbak Anggi ini sama nenek yang punya kebaya Mirip. itu Mirip. Oh, mirip. Mama juga nggak pernah ngalamin Enggak. zaman mudanya gitu. Mama papa tuh rebel banget kan, anaknya waktu muda tuh boro-boro ngurusin setan deh gitu Terus istilahnya. taunya kamu viral gini apa yang di Yang pertama itu Dikomenin kalau sama- mama aku langsung, kamu yakin gak sih kak? Karena takutnya gini, kalau dimasukin aku baca head comment aku sedih atau marah. Kalau aku sedih marah kan ini tuh biasanya semakin ada kejadian banyak kak. Ya. Jadi orang-orang di sekitar aku tuh orang-orang yang bisa ngejaga mood aku gitu loh. Dengan aku masukin ini ke sosial media, orang nggak bisa aku kontrol, banyak se Indonesia Betul, ada. betul. Ada yang kontra, Betul. Kalau aku lebih mikir ke sana. Iya, Kalau ada lebih yang ke mental kontra, jatuhnya. kamu siap atau enggak gitu. Karena setiap kamu sedih atau marah kan kamu tahu sendiri kejadiannya semakin parah. Gitu yang mau aku takutin tuh. Kalau Mungkin kalau untuk itu bisa belajar dari Ambu ya. Cara menanggulangi komen. Oke. Nah, Ayama Nggak usah sendiri, dibaca. Mbak Anggi kan nggak tahu nih lokasinya di mana, dan mungkin pun kalau nanya sama nenek, mungkin nenek juga nggak tahu lokasinya di mana, tapi Ayama tahu kira-kira lokasinya di mana. Bisa ya? tapi nggak bisa ditempuh dengan dalam waktu yang cepat karena kan dari Berkelok-kelok ya? jalannya dari jalan gede itu untuk ke daerah itu kan jauh. Ya. Ya agak salah dikit lah. Agak Oke, tapi yang jelas nih ya, sahabat Ambu ya, sekarang ini kita udah Tapi mengerucut. nama tower lagi, nama gunungnya tahu? Tahu ya? Tahu. Di keep dulu ya, karena ini juga ternyata wah, kita waktunya udah Nggak kerasa. nggak kerasa loh. Tapi yang jelas kita setidaknya menemukan satu titik di mana kalau emang kita mau selesai ini, setidaknya udah ada nih titik terangnya ya. Tinggal lagi gimana yang pasti balik ke Mbak Anggi, kuatkan iman, kuatkan keinginan untuk lepas nih dari semua ini. Karena nanti siapapun yang ngebantu Mbak Anggi tetap tetap kunciannya kuncinya dari ada Mbak di Anggi. Betul. ya. Dan Dari Ayama kita juga udah ngunci lokasinya di mana. Mungkin nanti setelah podcast ini kita tetap keep in touch aja ya sama Mbak Anggi ya. Nanti kalau misalkan ada apa. Kalau memang tim kita kontak bisa kita. ngebantu ya. paling saya tuh gini sama Bang, ketika mimpi bertemu dia melihat cincinnya itu sudah meleleh dan hilang dari tangan, Cincin? jangan kaget. Cincin Cincin meleleh. yang cincin yang ada di dimensinya dia. Oh, selalu dia ngeliatin cincin. Itu bisa Oke. insya Allah bisa ditanggulangi ketika itu sudah lepas hilang, insya Allah. Tapi jangan Mbak Anggi merasa bersedih karena dia akan melakukan suatu habis penyerangan diri ya. Terus terang habis penyerangan diri dia akan menyerang lewat psikis lewat bisikan. Iya. Nah itu yang paling bahaya. Bahaya, betul. Nah di fase itu doanya tadi nanti aku japri aja. Iya, japri aja. Japri itu setiap sore 7 kali, 3 atau 3, 5, 7 terserah. Mau 3 boleh, 7 boleh, 5 boleh. Iya. Yang penting di angka yang bagus ya. Betul. Nah itu pesannya nanti sama Masnya juga apa ada beberapa hal yang pengen sampaikan. Nggak usah takut. Betul. Ada Ambu. Ya, karena kan yang takut itu ya justru Ya. kalau kita punya tiba-tiba ada rasa galau, ada rasa depres yang tiba-tiba itu yang bahaya gitu. Tapi ya balik lagi memang harus dilawan. Harus dilawan. Ingat yang indah-indah aja, ingat yang bagus-bagus. Dan yang pasti ya itu tadi ya, pesan buat sahabat Ambu, kuatkan iman. Mbak Anggi juga kuatkan iman, kuatkan keyakinan. Kita harus berani melawan dan kita harus lepas dari hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang negatif buat kita dan buat orang-orang di sekitar kita. Dan yang pasti jangan pernah takut karena Ada saya. ada Ambu. Sekali lagi buat Mbak Anggi, makasih banget Terima kasih, sudah Mbak. hadir di Makasih GTA. banget. Makasih juga buat Yellow Cafe hidangannya. Iya. Nah kalau lapar ya makan di kafe. Kalau mau Nongkrong. cantik, Oh, cantik mau Oh, iya dong. nggak usah pakai pesugihan. Jak, Pakai aja. bukan pesugihan apa sih? Susuk. yang Susu. pokoknya yang Udah nggak logik zaman. aja ya. Pokoknya kalau udah pakai Kalista, udah kinclong, nongkrongnya di sini di Yellow Nah. Cafe. Tuh, terima kasih juga untuk Kalista Skincare yang
mensponsori podcast kita untuk Yellow Cafe dan juga tentunya untuk bintang tamu kita Mbak Anggi. Mbak Anggi, Semoga jaga benar-benar dapat kesehatan. dapat pencerahan setelah ini ya. Kalau ada apa-apa kabarin kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang sini jauh-jauh dari kota Malang. Iya. Naik mobil itu bisa 10 jam. Amin, pokoknya sehat-sehat ya sahabat Oke. aku. Sampai ketemu lagi di Jangan Takut Ada. Aku. Assalamualaikum. Aku juga mau treatment dong.